Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Dumai Vision yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas baik yang menyangkut dengan amaliyah ukhrawi kita atau yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan arwah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Dumai Vision yang berbahagia, pada kesempatan yang amat berbahagia ini kita beri judul tausiah kita, konsekuensi iman. Dalam satu asbab yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Hujarat ayat 14, ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, datanglah kepada beliau orang Arab Badui. Dia datang lalu dia berkata, "Ya Muhammad, kami telah beriman." Qalatil a'rabu amanna. Kemudian Allah sampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, mereka belum beriman." Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Akan tetapi mereka baru hanya sekedar Islam, belum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Dumai Vision yang mulia, kalau kita lihat ada 4 level tingkatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Muslim, orang Islam, orang yang baru mengucapkan kalimat syahadat, dia dinobatkan sebagai Muslim ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mukmin. Mukmin artinya orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Setelah ucapan kalimat syahadat ini kemudian diyakini menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian levelnya menjadi tingkatan yang kedua seorang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah mukhlis. Orang mukhlis bermakna orang yang betul-betul mengikhlaskan kehidupannya ini kepada Allah, sehingga dia berkata, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia menyerahkan segala hidup, segala keputusan, segala dilematis kehidupan ini cuma hanya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia ditimpa oleh sesuatu, kemudian dia berkata, sungguhnya semuanya ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah muttaqin. Muttaqin bermakna orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Implementasinya, dia mahabbatu ilallah, rasa cinta bersangatan kepada Allah. Kemudian muraqabatu ilallah, merasa dekat dengan Allah. Kemudian adalah dia binasrillah, hanya minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tingkatan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Arab Baduy, kita baca paginya mengucapkan syahadat, kemudian sorenya dia berkata sudah beriman. Apa sebab? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Sebab apabila iman telah masuk ke dalam hati seseorang, dia menjadi orang yang benar-benar beriman. Efeknya ada dua. Pertama, terjadi yang disebut dengan tagayur. Apa artinya tagayur? Terjadi perubahan dalam kehidupannya, tingkah lakunya, perbuatannya, cara berfikirnya terjadi perubahan secara bertahap dalam rangka pembentukan dirinya. Kita pernah baca dalam satu riwayat, suatu hari datang seorang pemuda Yahudi menghadap Rasul. Dia berkata, ya Muhammad, saya ingin jadi seorang muslim, masuk Islam, tapi dengan syarat jangan kau larang aku judi, jangan kau larang aku zina, jangan aku larang aku minum khamar. Kata Rasul, enggak apa-apa, yang penting kamu Islam duluan. Akhirnya pemuda Yahudi ini mengucapkan syahadat di hadapan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang muslim, pemuda Yahudi. Kemudian sebelum dia meninggalkan majelis Rasul, Rasul pesan, kamu harus jadi orang yang terus belajar agama, terus ibadah, kemudian jadilah orang-orang jujur. Sehingga dengan pesan Rasulullah inilah yang diamalkan dalam hidupnya. Saban hari pemuda Yahudi ini belajar, setelah dia Islam, belajar Islam, kemudian beribadah, dia yakini ajaran Islam, agama Islam, kemudian akhirnya suatu ketika dia kembali lagi menghadap Rasul, ya Muhammad, saya telah menjadi seorang benar-benar muslim. Saya benci dengan perbuatan-perbuatan judi, saya benci dengan khamar, saya benci dengan zina dan perbuatan-perbuatan lain. Inilah yang disebut dengan tagayur. Ketika seseorang iman masuk ke dalam hatinya, terjadi perubahan secara bertahap, perubahan ke arah yang diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini efek yang pertama. Kemudian pengaruh yang kedua, kalau boleh kita ibaratkan iman masuk ke dalam hati, ada sebuah air putih yang kita masukkan garam. Air ini sebelumnya ambar, kemudian ketika dimasukkan garam dia akan berubah jadi asin dia. Ini perubahan. Setelah air ini jadi asin, kemudian air ini dibawa kemana-mana dia akan tetap asin. Ini bermakna orang yang telah masuk iman ke dalam hatinya, dia akan tetap istiqamah. Maka Allah berfirman di dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah, maka dia tidak akan takut barang sedikit pun, dan dia tidak akan merasa bersedih hati. Ini adalah orang-orang yang beriman, kemudian dia istiqamah dalam keyakinan. Dia akan tetap tegar bagaimanapun pengaruh godaan-godaan kehidupan ini. Satu kali kalimat syahadat dan kalimat ini dipegang sampai akhir dari perjalanan kehidupan ini. Satu contoh, seorang sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah, walaupun dia disiksa oleh majikannya, ditawarkan iming-iming dunia, tapi dia tidak mau, dia tetap dengan keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap menerima segala risiko dari sebuah keyakinan yang ia miliki. Maka oleh karena itu, inilah sebuah konsekuensi iman dalam kehidupan kita. Sebagai muslim, marilah kita selalu melakukan muhajadah, selalu melakukan usaha-usaha untuk perbaikan, menanamkan nilai keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, dan kelak insyaallah kita mati dalam keadaan beriman menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.